والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita selesai dari nawasib yang terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja? Hudzaifah. Mayan sibu binafsiha. Apa saja? Anlan idzan kai. Taib. Dari keempat huruf ini mana yang menasabkan dengan syarat? Idzan syaratnya apa? Harus berada di awal. Di awal tadi jumlah. Terus yang kedua, fi'ilnya murni bermakna mustaqbal. Terus yang ketiga, tidak dipisahkan antara idzan dan fi'ilnya kecuali dengan qasam atau nafi atau nida. Baik. Kemudian jenis yang kedua apa? Hudzaifah, masih Hudzaifah. Dengan an mudmarah jawazan, berapa anggotanya? Indak Nabil. Yang menasabkan dengan an mudmarah jawazan, anggotanya berapa? Anggotanya berapa Pak Ayu? Satu saja, yaitu lamun ta'lil. Baik. Kemudian baru yang terakhir yang menasabkan dengan an mudmarah wujuban. Ada berapa Ismail? 5 apa saja? Lamul juhud, wa ma'iyah, hatta, au yang bermakna apa? Ila atau illa. Karena au kalau huruf ataf maka enggak. Tapi au yang bermakna ila atau illa. Kemudian yang terakhir fa'us sababiyah. Nah, berhubungan dengan hatta. Nah, hatta hakikatnya dia itu huruf apa di sini? Indah kasya. Hatta pembahasan kita yang menasabkan dengan an mudmarah jawaz wujuban. Ya, hakikatnya huruf apa? Huruf jar. Taib, jadi huruf jar. Makanya masdar muawwal dari an dan fi'il mudhari'nya nanti fi mahalli jarrin bi hatta. Taib. Sekarang kita masuk pada jawazim. Kondisi yang keempat dari fi'il mudhari'. Yang pertama mabni, kedua marfu', ketiga mansub, dan yang keempat majzum. Kondisi dijazmkan ini amil yang menjazmkan namanya al-jawazim. Alamatul jazmi, alamat jazmnya as-sukunu wa hadfu harfil illah wa hadfun nun. Sukun itu kapan? Aba Abdul Razak? Ada fi'il mudhari' sahih akhir, hadfu harfil illah. Pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, kemudian hadfun nun.
Hah? Fi'il mudhari' yang bagaimana kalau alamat jazmnya dengan hadfun nun? Tayyib pada af'alul khamsah. Tayyib pada af'alul khamsah yang kemasukan jawazim. Tayyib atau secara rincinya yaitu pada fi'il mudhari' yang bersambung dengan alif tathniyah atau ya mukhatabah atau wawu jamaah. Tayyib. Nah, sekarang perhatikan jawazim. Jawazim yaitu amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Terbagi menjadi dua, yang menjazmkan fi'lan wahidan dan yang menjazmkan fi'lain. Huma syartu wa jawabuh. Yang menjazmkan dua fi'il, keduanya yaitu fi'il syarat dan fi'il jawab. Sekarang perhatikan yang menjazmkan satu fi'il saja karena ini lebih mudah. Naam. Yang menjazmkan satu fi'il, naam, kulluha ahruf, semuanya berupa huruf, jumlahnya 4. Lam, lamma, lamul amri, dan la an-nahiyah. Baik. Kalau dalam pembahasan jurumiyah, lam wa alamma, ya kan? Lam wa alam, kemudian lamma wa alamma, ya tidak? Itu hakikatnya cuma dua, yaitu lam dan lamma saja. Taib. Nah, i'rab untuk lam kita ambil yang pertama, lam berarti harfu nafyin wa jazwin wa qalbin. Disebut dengan harfu qalbin, kenapa? Karena dia mengubah zaman fi'il mudhari' ikhwanifillah yang asalnya menunjukkan hal dan istiqbal menjadi zaman madhi, sehingga dinamakan lam ini harfu qalbin. Kenapa? Karena mengubah zaman fi'il mudhari' ke zaman madhi. Contohnya misalnya ikhwanifillah, ya'kulu Muhammadun. Ya'kulu Muhammadun. Muhammad akan makan atau Muhammad sedang makan. Tapi ketika seorang mengatakan lam ya'kul Muhammadun, Muhammad tidak makan. Sudah atau belum ini? Tidak makannya sudah atau belum? Sudah, makanya itu zaman madhi. Kalau makannya ya enggak, tapi tidak makannya, nah berlalu, telah berlalu, paham? Nah ini makna qalb. Makanya dinamakan lam itu harfu qalbin. Baik. Kecuali apabila kemasukan nam ada waktu syarat seperti in, man, dan idza, itu perkaranya lain. Cuman itu pada pembahasan yang lebih tinggi insyaallah. Kemudian yang kedua lamma. Ini juga sama, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Baik. Dan di sana ada lamma yang lain ya kawan. Pembicaraan kita untuk lamma di sini lamma yang apa? Menjazmkan. Di sana ada lamma yang lain, yaitu sebagai huruf syarat yang tidak menjazmkan. Dan ini antum kadang mendapatinya. Nah, lamma jaa Zaidun akramtuhu. Lamma jaa Zaidun akramtuhu berarti apa? Ini huruf syarat. Nah, jika Zaid datang maka aku akan memuliakannya.
Taib atau tatkala Z datang aku akan memuliakannya. Seperti dalam ayat misalnya illa qauma Yunus lamma amanu. Tatkala. Naam. Banyak antum dapati kalau penggunaan lamma yang lain selain sebagai harfu jazim sebagai apa? Harfu syarat. Naam. Tapi ketika menjadi huruf syarat dia menjazmkan tidak menjazmkan. Baik. Makanya sering dikatakan lamma yang kedua itu dengan harfu wujudin liwujud. Harfu wujudin liwujud. Untuk contoh yang menjazmkan misalnya apa? Lamma yaqdi ma amarah. Lamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Lamma yafham at-talibud darsa. Misalnya lamma yafhamit talibud darsa. Pelajar itu belum memahami pelajaran. Antara lam dan lamma akhwan memiliki sisi kesamaan dan sisi perbedaan. Sisi kesamaan antara lam dan lamma kedua-duanya apa? Huruf nafi, huruf jazm, kemudian apa? Huruf qalb. Dan sisi kesamaan yang keempat akhwan, dia kedua-duanya khusus masuk pada fi'il mudhari'. Sedangkan perbedaannya antara keduanya yang paling penting yaitu bahwasanya bisa beberapa sarana-sarana atau adawat atau syarat masuk pada lam, tapi tidak bisa masuk pada lamma. Nah, adawat atau syarat ya bisa masuk pada lam, tapi tidak bisa masuk pada lamma. Seperti misalnya apa? Illam taf'al adribta. Nah, jika engkau tidak melakukannya, nah, aku akan memukulmu. Di sini apa? Kemasukan in, ya tidak. Tapi kalau lama tidak bisa kita katakan illamma taf'al. Kemudian dari sisi makna, biasanya lamma ikhwan penafiannya itu naam terus sampai waktu hal. Naam. Sedangkan penafian dengan lam terkadang mustamir, terkadang terputus. Misalnya seorang mengatakan lamma akul. Ya, kalau ingin mengatakan kamu makan belum? Aku belum makan. Yang diinginkan adalah sampai sekarang belum makan. Berarti apa? Lamma akul. Paham? Tapi kalau aku tidak makan tadi pada waktu yang tadi, tapi sekarang sudah. Jadi apa? Lam akul. Jadi kalau ingin mengatakan sesuatu yang penafiannya kawan sampai sekarang masih ada, maka penggunaannya dengan lamma. Boleh menggunakan juga dengan lam. Cuman kalau ingin menafikan sesuatu yang terputus, penafiannya terputus sebelum apa? Sebelum zaman pembicaraan ini, maka penggunaannya dengan lam saja. Jadi lama khusus berarti penafian untuk yang mustamir sampai waktu pembicaraan. Kharaja Muhammadun wa lamma yarji'. Sudah pulang belum saat ini? Belum. Kharaja Muhammadun wa lamma yarji'. Muhammad telah keluar dan belum kembali.
Adapun contoh untuk penggunaan lam yang penafiannya terputus seperti misalnya apa? Lam yaktub Muhammadun darsahu thumma katabahu yaumal jum'ah. Dia tidak menulis pelajarannya kemudian baru menulis pada hari Jum'ah. Berarti apa? Penafian tadi tidak berlangsung sampai waktu pembicaraan. Kemudian yang keempat, lamul amri, juga disebut dengan lam talabiyah. Lamul talab sama. Lam untuk apa? Memerintahkan. Dan penggunaan istilah lamul amri lebih masyhur. Seperti contoh apa? Liyunfik dzu sa'atin. Hendaknya orang yang memiliki keluasan berinfak. Liyaqra at-talibu darsahu. Hendaknya seorang talib membaca pelajarannya. Ini lamul amri. Taib, maknanya sama akhwan dengan lam doa. Makanya dalam pelajaran jurumiyah dikatakan apa? Lamul amri wa doa. Itu satu akhwan. Cuman kalau amr itu adalah dari yang tinggi ke yang rendah, itu namanya perintah. Kalau doa itu dari yang rendah ke yang lebih tinggi, itu namanya doa. Kita memohon pada Allah, ya apa? Namanya doa. Taib, tidak dikatakan lamul amri, tapi kita katakan lamul doai. I'rabnya untuk lamul amri berarti apa? Harfu jazmin. Mamniun alal kasri, gitu saja. Seperti pada liyunfik dzu sa'ati, lamul amri jazimin mamniun alal kasr la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian yang keempat, la an-nahiyah. La nahiyah yaitu kebalikan dari lamul amr. Kalau tadi memerintahkan, sekarang melarang. La tusyrik billah. I'rabnya mudah, la an-nahiyah harfu jazmin lil fi'lil mudhari' mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. La tadhaq, ya misalnya. Berarti mudah, tinggal apa? Mengi'rab fi'il mudhari'nya, ingat alamat jazmnya. Dan di sana adalah yang lain yang butuh antum perhatikan, yaitu la nafiyah. Harus antum bisa membedakan antara la nahiyah dan la nafiyah. Kalau la nahiyah itu apa? Kalamnya adalah berupa apa? Berisi larangan. Jadi namanya tolab. Sedangkan la nafiyah itu pengkhabaran saja. La tashrab waqifan ya Muhammad. Misalnya, jangan engkau minum dalam keadaan berdiri. Kalau ingin mengkhabarkan jadinya bagaimana? Tadi larangannya la tashrab qa'iman ya Muhammad. Sekarang mau mengkhabarkan bahwasanya Muhammad tidak minum berdiri. Berarti
la yashrabu Muhammadun waqifan, atau Muhammadun la yashrabu waqifan. Muhammad itu tidak minum dalam keadaan berdiri. Di sini la nafiyah. Dan la nahiyah khusus masuk pada fi'il mudhari', sedangkan la nafiyah itu bisa masuk pada fi'il mudhari', juga bisa masuk pada isim, ya Pak. Jadi bisa masuk pada isim. Kemudian yang ketiga, la nahiyah itu menjazmkan, sedangkan la nafiyah tidak beramal, tidak memiliki amalan. Ini sebagai faedah perbedaan antara nafiyah dan nahiyah. Kemudian yang menjazmkan dua fi'il, ini banyak, terbagi menjadi dua, ikhwan, yang berupa huruf dan berupa isim. Nah, apabila yang berupa huruf itu ada dua anggota saja. Nah, yaitu yang pertama in dan idma. In dan idma. Jadi in harfu syartin jazimin mabniun ala as-sukun. Dan dalam permasalahan jumlah yang di situ ada persyaratan, ikhwan. Yang antum harus perhatikan, ada 3 unsur yang harus ada. Pokoknya kalau menemui jumlah syarat, antum harus perhatikan 3 unsur ini ada enggak. Yang pertama ada tu syarat, alat yang digunakan untuk mempersyaratkan. Dalam contoh ini in, ya kan? Yang kedua jumlah syaratnya. Yang ketiga jumlah jawabus syarat. Nah, ini 3 unsur. Pada in contohnya misalnya in tudzakir tanjah. Maknanya apa, Maulana? Nah, jika engkau murajaah maka engkau akan berhasil. Nah, in harfu syartin jazimin mabniun ala sukun. Taib tudzakir berarti fi'il mudhari' majzumun bi in wa alamatu jazmihi apa? Alamat jazmnya apa? Hudzaifah? Sukun. Nah, taib wa huwa fi'lus syart. Kemudian tanjah ini apa? Jawabus syarat majzumun bi'in wa alamatu jazmihi sukun. Idma juga sama demikian, ya kawan. Dia masuk pada kategori huruf, harfu syartin jazimin. Idma tudzakir tanjah, dari isi makna sama. Tapi idma jarang digunakan, yang paling banyak digunakan apa? In. Iyasya yudhibkum. Jika Allah berkehendak maka Allah akan menghilangkan kalian, memusnahkan kalian. Kemudian yang berupa isim, kalau berupa huruf antum mudah, ya kawan. Tinggal apa? In di i'rab, kemudian la mahalla lahu minal i'rab, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tapi kalau isim antum harus melihat kedudukannya apa. Dan isim ini lebih banyak, ada berapa? 1, ada 11. Baik. Kemudian kita mulai dari man. Man isim syarat untuk yang berakal, ya kan? Banyak penggunaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sedangkan ma dan mahma setelahnya
ini isim syarat untuk li ghairil aqil. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kalian lakukan berupa kebaikan, mesti Allah akan mengetahuinya. Ma dan mahma untuk apa? Selain yang berakal. Kemudian aina, ini yang menunjukkan makan, ya kan? Syarat yang menunjukkan tempat. Aina taskun askun, dimanapun kamu tinggal aku ikut tinggal. Baik. Aina tusafir usafir ma'ak, kemana engkau mau bersafar aku safar bersamamu. Nah, ngekor aja itu. Baik. Dan sama yang menunjukkan adawat yang menunjukkan tempat, ikhwan, yaitu aina di sini haitsuma, kemudian apa? Anna, kemudian ayu yang diidhafahkan kepada tempat. Berarti apa? Aina, anna, ayu dan haitsuma. Berarti apa? Antum menerjemahkannya di mana saja. Naam. Ayyu baladin nazalta fihi allimin nas. Negeri mana saja yang engkau turun padanya, maka ajarilah manusia. Kemudian mata dan ayyana, kemudian ayu yang diidhafahkan kepada waktu, maka ini semuanya adawat jazimah yang menunjukkan apa? Menunjukkan zaman, ya kawan. Baik. Jadi ayu bisa menunjukkan tempat, bisa menunjukkan makan, sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa-apa yang diidhafahkan padanya. Saya mengatakan ayu yaumin tasum asum. Nah, hari apa saja kamu puasa, aku puasa. Baik. Ayu baitin taskun askun. Ayu baladin tanzil anzil. Ini ayu. Kemudian kaifama. Nah, ini khilaf ikhwani fillah, makanya dikatakan di sini kaifama indal kufiyin. Adapun indal basriyin, maka ini tidak masuk kaifama. Kemudian idza fi syi'ri khassah. Nah, idza pada pembahasan syair saja, dan ini tidak penting bagi kita. Kenapa? Karena kita bukan penyair. Berarti kalau dikurangi kaifama dan apa? Idza fi syi'ri, semuanya menjadi apa? 11, ya kan? Semuanya 11 dengan yang huruf. Yang huruf 2, yang isim apa? 9. Karena dikurangi kaifama dan idza. Nah, itu adawat yang menjazmkan dua fi'il. Yang pertama sebagai fi'il syarat, dan yang kedua sebagai fi'il jawabnya. Anda bisa perhatikan di i'rab asma'i syarat di bagian mustalahat ada faedah di situ. Man mubtada
idza kana ba'daha fi'lun naqis aw lazim aw muta'addin istawfa maf'ulah. Berarti apa? Seorang mengi'rab apa? Man harfu apa? Syartin jazimin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Baik, apabila apa? Setelahnya fi'il naqis atau lazim atau muta'addi yang telah mengambil maf'ulnya. Seperti misalnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Berarti i'rabnya bagaimana, Ahmad? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Man Pak haruf. Man ism syarat. Naam. Ismu syaratin tadi aku bilang. Naman ismu syaratin jazimin mabniun ala sukun fi mahalli raf'in apa? Mubtada. Baik. Kemudian bisa man pada kedudukan khabar an-nasikh. Khabarun nasikh idza kana ba'da fi'il naqis lam yastawfi mansubah. Nam fi'il naqis yang belum apa? Belum sempurna mansubnya. Baik. Kemudian bisa dirab kedudukan maf'ulun bi idza kana ba'daha fi'il muta'addi lam yastawfi maf'ul, yang belum apa? Mendapatkan maf'ulnya. Baik. Kemudian isim majrur idza waqa'at ba'da harfi jar, kemudian mudhaf ilaihi idza waqa'at ba'da isim nakirah. Ini contoh-contohnya pada 6 kitab induknya, kawan. Yang mudah untuk antum ambil, pahami yang pertama dulu, kedudukan sebagai mubtada, biar tidak rancu. Kemudian ma di i'rab seperti i'rabnya man, ya kawan. Berarti nanti kalau kita ketemu dengan man dan ma dalam pembahasan tafsir atau yang lain, insyaallah sudah bisa. Kemudian mahma tu'rabu i'rab man fil ghalib, sama. Kemudian aina maf'ulun fi, dzarfu makan. Mata maf'ulun fi, dzarfu zaman. Ayana maf'ulun fi, dzarfu makan. Kemudian anna maf'ulun fi, dzarfu zaman, menunjukkan zaman maksudnya. Ayu tergantung, ikhwan. Tu'rabu mithal man wa yuzadu 'alaiha. I'rab seperti man. Naibu maf'ulin mutlaq idza udhifat li masdarin ba'dahu fi'lun min lafdhihi aw ma'nah. Atau naib dari dzarfu zaman idza udhifat ila dzarfi zaman. Ini kita lewati, terlalu sulit untuk antum. Kaifama tu'rabu halan fil ghalib. Tapi yang rajih kita tidak mengikuti pemahaman kufiyin dalam masalah ini. Haitsu ma maf'ulun fihi dzarfu makan. Kemudian idza dzarfu lima yastaqbilu min zaman khafidun li syartihi mansubun bi jawabi. Ya rahamukallah. Yang antum butuh ingat-ingat sekarang untuk mengingat anggotanya dulu saja, Pak. Anggotanya dulu, dan nanti penjabarannya dengan contoh-contoh sehingga tidak perlu banyak menulis di awamil. Antum hafal anggota-anggotanya yang menjazmkan fi'il satu saja atau menjazmkan dua fi'il, yang berupa huruf, yang berupa isim apa saja. Baik. Kemudian pembahasan di bawahnya ba'dul ahkamil mutafarriqah, ini sudah kita lewati, akhwan, pembagian fi'il menjadi sahih dan mu'tal. Sahih ada salim, mahmuz, mudha'af. Mu'tal ada mithal, ajwaf, naqis. Kemudian lafif, mafruq maupun makrun, ini semua telah lewat.
Kemudian pembagian fi'il paling atas perhatikan, bi'tibari taghayyuri suratihi, pembagian fi'il dilihat dari sisi perubahan bentuknya, ada jamid, ada naqisut tasarruf, ada mutasarrif. Nah, jamid yaitu yang tidak berubah sama sekali, tidak bisa ditasrif, tidak berubah. Ma yalzamu suratan wahidah, nah menetapi satu bentuk saja. Tapi ini dulu kita lewati ya kan. Nah, kenapa dia jamid? Fi'il kok jamid? Karena apa? Menyerupai huruf. Kemudian naqisut tasarruf, yang bisa ditasrif tapi naqis, tidak sempurna, seperti kada, mazala. Naam. Ma ya'ti minhu fi'lan faqad, nah yang datang darinya dua fi'il saja, madhi atau mudhari'nya. Kemudian yang tamus tasarruf, yang bisa tiga-tiganya. Tayyib ma ya'ti minhul af'al ats-tsalatsah bittirat, fa'ala yaf'alu if'al, dhahaba yadhhabu idhab, kana yakunu kun. Kemudian fi'il bi'tibar dzikru fa'ilihi, bi'tibari dzikri fa'ilihi mabniyun lil ma'lum, ini yang disebut fa'ilnya fataha Muhammadun, yang mabni lilladzi lam yusamma fa'iluhu menjadi futiha, atau dengan istilah mughayyar sighah, tata caranya untuk mengubah sudah lewat. Kemudian iktifa'uhu bi marfu'ihi, pencukupan diri dengan marfu'nya, yaitu maksudnya fa'il yang dia miliki, maka terbagi jadi dua, tam dan naqis. Fi'il yang tam, yang sempurna ikhwan, yaitu yang cukup dengan fa'il, akala Muhammadun, qama Muhammadun, daraba Muhammadun kalban. Kalau yang tidak cukup dengan marfu'nya saja tapi harus ada khabar, maka itu namanya naqis ya. Kana Muhammadun taliban misalnya, tidak cukup kana Muhammadun, tapi harus ada harus ada khabar, ini naqis. Dan ini telah kita lewati dalam pembahasan saraf, pembagian fi'il tersebut. Barakallahu fiikum. Dengan ini kita selesai ikhwan. Nah, sengaja untuk awamil yang terakhir ini kita baca singkat. Kenapa? Karena akan terulang lebih detail. Cuman yang diinginkan di sini antum pahami pokok-pokoknya saja dulu, terutama menghafal anggota-anggotanya. Nah, sehingga ketika menghafal syarat juga contoh-contohnya di pelajaran berikutnya tidak terlalu banyak yang ditambahkan. Barakallahu fiikum. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu